Sobat Edukasi, selamat datang kembali di channel Exaidu. Kali ini kita akan melakukan review sebuah artikel ilmiah yang berfokus di sektor akuntansi pemerintahan. Pernah mendengar atau bahkan pernah mencoba sistem informasi pemerintahan daerah atau yang kita kenal dengan SIPD? Aplikasi wajib yang katanya super canggih dan mampu mengintegrasikan seluruh perencanaan dan keuangan daerah. Tapi semulus itukah kenyataan di lapangan? Hari ini kita bongkar tuntas artikel ilmiah yang jujur mengupas efektivitas SIPD ini. Kita akan melihat apa tantangan terbesar Pemda, dan ini bukan cuma soal jaringan tentunya. Nah, artikel yang akan kita bedah hari ini berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi SIPD dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk identitas lengkap dari artikel ini dapat teman-teman cermati pada slide yang sudah ditayangkan, yang dimana artikel penelitian ini karya Bapak Nanda Dias Eka Putra yang dipublish pada tahun 2021 dengan fokusnya yakni pada RKPD, yang dimana RKPD ini adalah rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi fondasi dari semua alokasi anggaran daerah. Kalau RKPD kacau, itu artinya akuntansi pemerintahan lainnya pasti ikut bermasalah. Nah, agar teman-teman lebih memahami isi keseluruhan dari artikel yang direview kali ini, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Adapun rumusan latar belakang yang telah disajikan di slide yang dapat teman-teman cermati. Yang pertama mengenai tuntutan digitalisasi, yang dimana digitalisasi dalam tata kelola ini bukan lagi pilihan, tapi adalah mandat pemerintah agar semua daerah itu menggunakan satu sistem terpusat, yang dimana SIPD dalam hal ini menjadi aplikasi wajib yang ditetapkan sebagai aplikasi tunggal nasional. Tujuannya yaitu menciptakan e-government yang efisien, akuntabel, dan terpusat. Penulis artikel ini menggunakan beberapa regulasi sebagai landasan teoritis untuk memperkuat argumen mengenai kewajiban penggunaan SIPD, yakni ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, kemudian PP Nomor 17 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan ada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Kemudian pada poin 3 yakni fokus RKPD, yang dimana artikel ini memilih Kabupaten Nganjuk sebagai studi kasus, yang fokusnya yakni melihat sejauh mana SIPD ini berhasil membantu mereka menyusun RKPD, yaitu dokumen perencanaan tahunan yang sangat krusial dalam akuntansi pemerintahan daerah. Kemudian dari uraian latar belakang tersebut, yang jadi pertanyaan kuncinya, benarkah SIPD ini efektif di lapangan atau hanya bagus di atas kertas saja? Untuk itu mari kita melihat lebih dalam lagi melalui analisis hasil pembahasan serta mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan artikel ini. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman dapat mencermati rumusan masalah yang dapat diuraikan berdasarkan review yang dilakukan pada artikel ini. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, hambatan yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Nganjuk dalam menerapkan aplikasi SIPD untuk penyusunan RKPD. Kemudian, apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan tersebut dalam penerapan aplikasi SIPD. Nah, sedangkan terdapat juga tujuan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat efektivitas penerapan aplikasi SIPD, kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai hambatan yang ditemui selama implementasi SIPD di
pemerintah Kabupaten Nganjuk kemudian tentunya mendeskripsikan dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Lalu bagaimana peneliti mendapatkan data yang valid? Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Artinya penelitian tidak menggunakan rumus statistik, tetapi turun langsung ke Nganjuk untuk memahami kondisi secara mendalam. Subjeknya adalah para pejabat dan staf yang sehari-hari berkutat dengan SIPD, RKPD di Pemda Nganjuk. Adapun sumber data, yang dimana data diperoleh dari wawancara langsung dengan para pengguna sistem dan dokumentasi dengan dokumen-dokumen RKPD resmi. Nah, kenapa kualitatif penting di sini? Karena kita perlu interpretasi. Kita perlu tahu keluhan dan pengalaman nyata para pengguna, bukan hanya skor survei. Nah, Sobat Edukasi, ini merupakan bagian inti dari sebuah review artikel kali ini. Setelah diwawancara apa yang ditemukan peneliti, hasilnya efektivitas penerapan SIPD ini dalam penyusunan RKPD ternyata belum berjalan optimal dari penemuan oleh peneliti. Dan masalahnya bukan di server ataupun jaringan, melainkan sumber daya manusia. Pegawai kesulitan beradaptasi. Kenapa? Karena sosialisasi dan pelatihan intensif masih sangat kurang. Pegawai sering mengalami kesulitan teknis saat memasukkan data yang ujung-ujungnya memperlambat proses penyusunan RKPD itu sendiri. Padahal tujuan utama SIPD ini untuk mempercepat, tetapi ini malah menghambat proses penyusunannya. Namun demikian, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yang telah ditemukan oleh peneliti dan dalam artikel ini, yang dimana Bapeda melakukan upaya sosialisasi dan pelatihan yang intensif serta pendampingan in-house atau help desk kepada OPD yang dimana mereka membutuhkan bantuan penyusunan dokumen. Nah, hasil penelitian ini diuraikan melalui indikator efektivitas yang meliputi aspek produksi, efektivitas, kepuasan, keadaptasian, dan kelangsungan hidup organisasi. Yang dimana aspek produksi ini ditemukan memiliki keunggulan atau menjelaskan keunggulan SIPD dalam standarisasi data. Tapi adaptasi awal SDM menjadi kendala dominan. Kemudian dalam aspek efisiensi ini, penulis menunjukkan bahwa efisiensi masih rendah karena gangguan teknis. Kemudian dari segi aspek kepuasan pengguna, nah aspek ini menegaskan bahwa perubahan sistem administratif harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM. Kemudian pada aspek keadaptasian, ini menunjukkan transisi digital mempengaruhi budaya kerja birokrasi karena perubahan nomenklatur membuat dokumen RPJMD dan RKPD kurang selaras sehingga memerlukan penyesuaian ulang. Nah, yang terakhir yaitu aspek kelangsungan sistem, yang dimana aspek ini menunjukkan SIPD masih perlu pengembangan lebih dalam, terutama terkait dampaknya terhadap laporan APBD dan akuntabilitas keuangan. Nah, Sobat Edukasi, sekarang kita akan membedah kelebihan dari artikel ini, yang dimana artikel ini memiliki keunggulan yaitu pada fokus kasus yang spesifik. Dengan hanya membahas Nganjuk, kita akan mendapatkan insight yang sangat mendalam tentang masalah SDM ini. Kemudian terkait dengan relevansi, di mana relevansi isu yang tinggi, karena artikel ini juga menjadi studi kasus awal yang penting di masa-masa awal SIPD diterapkan. Jadi ini adalah early warning bagi Pemda lain dalam menganalisis efektivitas penerapan SIPD di daerah masing-masing. Kemudian terakhir terkait dengan dimensi efektivitas yang disajikan dan dianalisis sangat jelas,
di mana berdasarkan target, adaptasi, dan kepuasan kerja yang mempermudah pembaca memahami aspek yang mana saja yang berhasil, kemudian yang mana yang belum dalam implementasi SIPD ini. Selanjutnya tentu kita juga ketahui bahwa artikel ini sangat memberikan kontribusi yang dimana kontribusi utamanya itu adalah menyediakan bukti empiris bahwa digitalisasi tidak hanya butuh teknologi canggih, tapi butuh manusia yang siap, dimana ini menjadi masukan yang praktis yang sangat berharga. Nah, untuk kontribusi artikel, teman-teman dapat mencermati rinciannya pada slide yang sudah tertera, yakni dengan 2 poin utama, yaitu berkontribusi dalam menggambarkan realitas lapangan, kemudian sebagai basis untuk penelitian lanjutan. Nah, Sobat Edukasi, sebagai mahasiswa akuntansi pemerintahan, kita tentu harus kritis. Nah, kita pastinya akan menemukan keterbatasan dari suatu penelitian yang dilakukan. Yang pada kali ini, dalam artikel ini terdapat beberapa rumusan keterbatasan dari artikel ini. Yang pertama yaitu mengenai batas wilayah. Nah, hasil nganjuk ini tidak bisa digeneralisasi ke seluruh Indonesia, karena kondisi SDM di Nganjuk bisa berbeda dengan di Jakarta ataupun Bali dan daerah lainnya. Nah, kedua yaitu pada fokus hanya di RKPD. Padahal siklus akuntansi pemerintahan itu lanjut ke penganggaran dan pelaporan. Jadi gambaran efektivitas SIPD ini kita belum bisa mendapatkan secara utuh. Kemudian meskipun artikel ini memiliki beberapa keterbatasan seperti kurangnya aspek teknologi juga dan security, namun hasil penelitian artikel ini juga memberikan relevansi, yang dimana artikel ini sangat relevan untuk materi akuntansi pemerintahan pada khususnya. Ini membuktikan bahwa kualitas output akuntansi, yakni laporan keuangan, berawal dari kualitas input perencanaan RKPD di sistem terintegrasi seperti SIPD. Artikel ini mengajarkan kita satu hal krusial, yaitu teknologi tanpa kesiapan sumber daya manusia adalah kemubaziran. Masalahnya bukan di aplikasinya, tetapi di operatornya. Sehingga berdasarkan review secara keseluruhan, artikel ini telah disusun dengan struktur ilmiah yang baik tentunya, serta berhasil menggambarkan kondisi penggunaan SIPD melalui penyajian temuan yang berlandaskan regulasi, kemudian penemuan tantangan awal yang dihadapi oleh Pemda dalam mengimplementasikan SIPD ini. Nah, artikel ini sangat layak dijadikan rujukan untuk kajian e-government dan dapat menjadi dasar pengembangan penelitian terkait efektivitas sistem informasi pemerintahan di masa mendatang. Tentunya dalam menganalisis dan menilai sebuah artikel, di sini terdapat beberapa rekomendasi. Nah, penelitian juga agar nantinya menguji dampak nyata SIPD ini terhadap indikator kinerja keuangan yang objektif, yakni opini audit dari BPK atau ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Nah, kemudian terhadap pemerintah daerah, sebaiknya wajib mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang lebih besar untuk pelatihan dan sertifikasi intensif bagi pengguna SIPD, terutama di bidang nomenklatur dan alur bisnis dibandingkan hanya sosialisasi singkat. Sejalan dengan artikel yang direview ini, terdapat beberapa penelitian lain yang sekiranya sejalan dan tentang efektivitas dan tantangan implementasi SIPD di daerah yang berbeda. Nah, di slide dipaparkan pokok-pokok isi dari 3 penelitian tersebut.
Nah Sobat Exaidu, itulah tadi bedah tuntas kita mengenai efektivitas SIPD ini di Kabupaten Nganjuk. Bagaimana pendapat Anda? Apakah di daerah Anda kendalanya sama atau lebih parah? Atau justru pemerintah sudah tanggap dengan memberikan upaya-upaya nyata untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi SIPD di daerah Anda. Nah, mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Pendapat Anda tentunya akan sangat berharga untuk wawasan akuntansi pemerintahan. Jika Anda ingin melihat dokumen review lengkap ini, silakan dapat mengklik tautan Google Drive di deskripsi. Anda bisa mengunduhnya untuk referensi pembelajaran. Saya Juliastini, sampai jumpa di video berikutnya. One is the loneliest number that you'll